Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, Alhamdulillah ini adalah merupakan hari kelima kita dalam kegiatan e-workshop Enchantment Konselor Sekolah Seni Merubah Hati dan Pikiran Siswa. Meluangkan waktu untuk terus mengasah diri, mengulang berbagai teori dan keterampilan yang dimiliki untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Ini akan terus mengasah kemampuan kita yang akan semakin menguatkan pesona kita di hadapan orang lain, terutama peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita pada pagi hari ini masih tentang temanya Enchantment Konselor Sekolah dengan subtema enchantment dalam verbal. Satu kata yang tepat dari seorang konselor sekolah itu akan menjadi pemicu munculnya hormon serotonin yang membuat nyaman dan bahagia bagi peserta didiknya. Demikian juga sebaliknya, ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas sebagai salah satu upaya untuk bisa menjadi sosok guru atau guru BK yang mempesona itu, karena setiap harinya tentunya kita selalu berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, diharapkan itu kita bisa selalu memberikan kebahagiaan lewat kata-kata kita yang bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan buat peserta didik kita. Mengapa itu kita harus lakukan? Karena berbicara adalah sebuah proses untuk mempengaruhi. Nah, di dalam berbicara itu ada upaya untuk menguasai. Menguasai itu tidak berarti bahwa secara kasar mata kita akan menundukkan seseorang, tetapi makna dari kata menguasai itu adalah kita bisa membuat orang itu mengikuti alur berpikir kita, atau bisa mempengaruhi orang itu untuk bisa fokus pada apa yang sedang kita bahas. Karena dari komunikasi tersebut kita berusaha untuk mempersuasi lawan bicara hingga bisa mengikuti rangka kebenaran pemikiran kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses komunikasi itu tentunya ada pembicara atau yang biasa disebut dengan komunikator. Lalu ada pesan yang disampaikan dalam sebuah proses komunikasi. Kemudian ada listener atau pendengar atau komunikan. Nah, di dalam sebuah komunikasi itu tentunya ada sebuah komunikasi atau ada feedback. Ketika komunikator atau pembicara menyampaikan sebuah pesan, diterima lalu berbalasan atau dibalas sesuai dengan pemahaman dari pendengar atau komunikan. Nah, bentuk komunikasi verbal yang biasa kita pahami, yang biasa kita lakukan, yang pertama yang lazim itu adalah bentuk komunikasi secara lisan dengan mengeluarkan sejumlah kata-kata, mengeluarkan sejumlah kalimat untuk sebuah pesan yang hendak kita inginkan. Kemudian ada juga bentuk tulisan. Nah, komunikasi verbal dalam bentuk tulisan ini bisa dalam bentuk simbol atau tanda-tanda tertentu. Misalnya pada saat menonton video kita diminta untuk memberikan jempol. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk tulisan atau memberikan komentar di kolom komentar. Jadi itu kita bisa memberikan tanda dalam bentuk kode-kode tertentu dalam bentuk tulisan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, konselor yang pandai berbicara bukan berarti banyak omong. Jadi hal yang harus kita ingat bahwa guru atau konselor yang pandai berbicara bukan berarti dia banyak omong. Tetapi seseorang guru atau konselor yang pandai berbicara itu mampu mengolah kata-kata sedemikian rupa sehingga apa yang disampaikan itu dapat menguasai alam bawah sadar sehingga bisa mempengaruhi pola berpikirnya. Jadi pendengar itu bisa mampu mengikuti, oh ya, maksud guru saya seperti ini. Karena komunikasi verbal ini menjadi media untuk membentuk keyakinan positif figur seorang konselor sekolah juga.
Berikutnya, ada beberapa manfaat dari kemampuan kita mengolah bahasa verbal. Nah, apa itu yang pertama? Kita bisa mengekspresikan perasaan. Misalnya kita memiliki suatu hal yang ingin direferensikan kepada seseorang, lalu kita mengemukakan sebagai wujud atau keinginan, kira-kira hal yang saya sudah lakukan ini bagaimana menurut seseorang. Jadi kita mengekspresikan perasaan kita untuk bisa mendapatkan tanggapan. Itu bisa menjadi salah satu manfaat. Jadi kita dengan komunikasi verbal ini mengekspresikan perasaan. Berikutnya, manfaat lain adalah bisa membangun ikatan emosional. Bisa dibayangkan kalau misalnya pada saat kita bersama dengan seseorang atau keluarga, lalu kita hanya selalu memberikan gestur-gestur tertentu tanpa ada kata, maka orang lain itu tidak akan bisa mengetahui dengan mudah apa yang kita inginkan, tidak bisa mengetahui dengan mudah apa yang kita maksudkan kalau itu tidak disertai dengan kemampuan menggunakan komunikasi verbal atau komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berikutnya, manfaat lain itu bisa menghemat waktu dan tenaga. Maksudnya karena apa yang kita inginkan itu bisa langsung terekam, bisa langsung tersampaikan, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga. Berikutnya, mengarahkan tujuan yang jelas. Ya, jadi memang mengarahkan tujuan yang jelas itu menjadi manfaat pertama dari kemampuan seorang guru dalam mengelola kemampuan bahasa verbalnya. Nah, itu merupakan kemampuan secara umum. Nah, lalu ketika kita mengerjutkan pengembangan enchantment seperti apa dalam bingkai verbal konselor sekolah. Berikut kita akan mengulas tentang bagaimana cara mengembangkan enchantment. Kalau yang di awal itu kita hanya membahas secara keseluruhan atau secara umum. Nah, sekarang kita akan mengkhususkan dalam bagaimana mengembangkan kemampuan verbal itu sehingga bisa menjadi sebuah hal yang akan membuat kita mempesona atau memikat dalam bingkai verbal konselor sekolah atau guru secara umum. Yang pertama, kita menggunakan kata-kata yang tepat. Ya, kita perlu menggunakan kata-kata yang tepat karena kata-kata yang tidak tepat itu akan membuat orang memiliki salah penafsiran, akan membuat seseorang itu memiliki perasaan yang negatif atau ketersinggungan. Nah, memakai kata-kata sesederhana namun pas untuk siswa karena terkadang kata yang berbelit-belit itu bisa membuat siswa kurang memahami. Ya, sekalipun memang kita mengetahui bahwa ada banyak perbedaan dari kemampuan siswa dalam memahami kata. Ada yang kita ngomong sekali saja sudah bisa langsung memahami makna dari apa yang kita sampaikan. Tetapi ada beberapa peserta didik kita yang membutuhkan penjelasan lanjutan. Jadi memang kita perlu ada pemahaman terhadap karakteristik peserta didik kita. Berikutnya, langkah kedua dalam hal upaya untuk menarik ketertarikan peserta didik untuk kemampuan verbal ini adalah kita mengungkapkan ketertarikan. Nah, makna dari kata mengungkapkan ketertarikan itu adalah konselor dengan terus terang mengungkapkan kalimat pujian dan apresiasi kepada peserta didik. Nah, apakah itu harus sering-sering diberikan? Pertama, mengapa tidak? Jika memang itu dibutuhkan, tetapi hal yang kita harus ingat memang mengungkapkan ketertarikan dengan memberikan pujian kepada peserta didik itu terlebih dahulu harus diawali dengan pemahaman tentang siapa peserta didik ini. Jangan sampai anak itu memang orangnya tidak senang dengan pujian, walaupun secara umum itu hampir semua orang itu senang dipuji, tetapi tidak semua juga orang itu senang mendapatkan pujian. Jadi hal-hal seperti ini pun perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik. Berikutnya, mengungkapkan ketertarikan ini juga penting apabila siswa tersebut berlatar belakang
inferior dan kurang terapresiasi di rumah dan lingkungannya, itu juga menjadi sebuah hal yang penting, karena memang ada beberapa anak yang kurang terapresiasi di rumah, padahal memang setiap orang dalam batas normal atau dalam kondisi normal itu senang ketika melakukan sesuatu lalu mendapat tanggapan yang positif dari orang-orang yang terlibat, mendapat tanggapan positif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikutnya, terkesan selalu absolut, bukan hal yang tabu. Artinya ketika kita memberikan pujian yang absolut, yang agak tinggi, yang agak memberikan penghargaan yang lebih dari kondisi yang sebenarnya, itu bukan hal yang tabu, karena harapannya adalah memang peserta didik itu bisa membuat mereka itu lebih memahami apa yang kita ekspresikan, yang tujuannya adalah bisa meningkatkan ikatan emosional yang ada di antara peserta didik dengan guru. Berikutnya, terima mutiara berlumpur. Nah, sekilas ini merupakan sebuah kalimat yang akan ambigu. Misalnya kalau kita tidak menyamakan dalam satu persepsi mutiara berlumpur, kalau diartikan per katanya itu menerima mutiara berlumpur. Nah, tetapi ini hanyalah perandaian. Makna dari kata menerima mutiara berlumpur itu adalah misalnya ada seorang siswa atau peserta didik yang di dalam kelasnya itu sebenarnya dia itu pandai berbicara. Nah, saking pandainya berbicara itu dia menjadi garing, dia menjadi sosok yang suka berkomentar sehingga dipanggil dengan panggilan radio rusak oleh teman-temannya. Nah, tetapi artinya ini kalau dilihat sekilas, pada saat orang butuh diam lalu dia garing, dia lalu berkomentar terus, otomatis itu memang akan menjadikan seseorang kadang merasa tidak nyaman. Tetapi oleh konselor itu dia memanggilnya dengan sebutan, misalnya karena dia suka bicara, dengan sebutan artis tertentu yang terkenal, yang cantik, yang punya karisma, misalnya dia dipanggil dengan "Hai Sukma Shihab". Nah, seketika dia bisa saja akan terperanjat, akan kaget dengan, loh, tumben ini biasanya saya dipanggil dengan radio rusak lah, kok ini malah dipanggil dengan sebutan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mengetahui sosok panggilan tersebut, itu otomatis akan bisa membuat dia itu lebih, wow, ternyata ibu ini sangat menyukai saya, dia memiliki penafsiran yang berbeda. Kalau teman-teman yang lain itu selalu berpikiran negatif, tetapi kalau ibu itu ternyata sangat mengapresiasi. Nah, itu makna menerima mutiara berlumpur. Jadi yang orang lihat sebagai sebuah kelemahan, tetapi kita melihatnya, mengolahnya menjadi sebuah kelebihan. Nah, peran advokat yang melekat pada konselor akan menjadikan seluruh siswa adalah baik dan benar di mata peserta didik. Nah, maknanya seperti apa? Ketika ada seorang konselor yang selalu berpikiran positif, karena memang namanya juga advokat. Kalau seorang advokat itu kan memang hanya berusaha untuk menggali berbagai potensi, menggali berbagai kelebihan daripada kliennya. Kita pun seperti itu. Yang kita arahkan adalah kita lebih kepada menggali beberapa kelebihan-kelebihan, beberapa potensi yang dimiliki oleh peserta didik, itu yang dimunculkan, tetapi menekan sedalam-dalamnya kelemahan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, itu dengan kondisi ini akan menjadikan seluruh siswa itu akan nampak baik dan benar di mata konselor sekolah ataupun di mata guru secara keseluruhan.
Nah, berikutnya, konselor yang tepat atau guru yang tepat itu selalu memberikan sikap dan respon yang selalu positif pada berbagai tingkah laku peserta didik. Tentunya ini pun tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika misalnya ada peserta didik yang kita rasa memang standarnya itu dia sudah agak over, lalu kita sanjung, itu bisa malah membuat dia semakin over. Tetapi respon yang tepat, yang maksud dari kata respon positif yang tepat ini adalah sesuai dengan porsinya atau diberikan secara proporsional. Berikutnya, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang konselor, memberikan stereotip itu sebenarnya hal yang bagus, tetapi kalau misalnya kita memberikan stereotip yang negatif, nah itu kadang yang bermasalah. Mengapa? Karena stereotip-stereotip yang kita berikan kepada peserta didik ini akan memberikan makna negatif. Walaupun terkadang memiliki stereotip yang diberikan itu juga kadang bermakna positif. Oleh karena itu, kita harus berusaha menghilangkan stereotip negatif dan mengembangkan stereotip positif kepada peserta didik kita. Nah, mengapa? Jika orang lain sering memberikan label negatif pada siswa, maka kita harus menghindari. Demikian juga kita sebagai guru BK, pernahkah guru BK atau Bapak Ibu itu diberikan stereotip negatif oleh peserta didik? Misalnya, guru BK-nya itu dijuluki propos sekolah, atau guru BK-nya itu dijuluki satpam sekolah, atau dijuluki hakim sekolah. Nah, itu beberapa stereotip itu yang tidak sesuai dengan tupoksi kita, itu tentu menjadi contoh ketika kita merasa tidak nyaman, itu kita harus menghindari sehingga bisa meningkatkan ikatan emosional antara kita dengan peserta didik. Berikutnya, ada beberapa siswa yang mungkin santai saja dalam menyikapi stereotip ini. Tetapi ingat, ada beberapa siswa lain yang tidak menerima atau baper. Nah, sehingga ini memang penting bagi kita untuk selalu memahami siapa peserta didik kita. Penting bagi kita itu untuk memberikan beberapa keterampilan yang kita bahas ini sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Jika anaknya baperan, jika anaknya mudah tersinggung, kita jangan coba-coba untuk memberikan beberapa kata-kata yang bisa menimbulkan dia memiliki penafsiran yang salah. Berikutnya, bagi konselor sekolah atau guru, menciptakan label-label positif pada siswa itu harus menjadi kebiasaan. Ya, mengapa? Karena dengan label-label positif tersebut itu sekali lagi menjadi salah satu jembatan, salah satu jalan bagi kita untuk bisa menarik perhatian peserta didik. Nah, misalnya saya berikan contoh pada saat kita berpapasan dengan peserta didik, lalu tiba-tiba kita mengatakan, Din, apakah kamu pengendali api atau pengendali air? Pasti dia bingung kan lah. Kok aku dipanggil apakah pengendali api atau pengendali air ya? Setelah itu otomatis dia akan bertanya, loh, maksudnya apa, Pak? Terus kita mengatakan, kamu kan mirip Avatar, si kesatria super gesit yang bisa kendalikan elemen kehidupan. Nah, mengapa kita memberikan sapaan-sapaan seperti itu? Sebenarnya karena dia terlalu aktif misalnya. Sehingga kita ingin mengatakan kalau dia itu lincah seperti cacing kepanasan atau seperti kipas angin yang berputar-putar, itu kan tidak mungkin karena itu pelebelan negatif. Nah, tetapi kalau misalnya kita mengalihkan menjadi pengendali air atau pengendali api, karena memang itu dia kegiatannya agak banyak. Nah, ya seperti itu. Nah, itu beberapa contoh untuk menghilangkan stereotip. Atau misalnya yang lebih mudah dipahami, ada anak yang
sangat lincah, dia seperti gasing tuh, yang kesana kesini, yang tidak bisa diam. Oleh teman-temannya itu biasa dipanggil gasing. Hei gasing kesini, tetapi oleh konselornya memanggil dia hei anak yang aktif, atau hei anak yang yang pokoknya kita mencari sebuah kata yang menggambarkan bahwa anak tersebut adalah sosok anak yang lincah, tetapi dia tidak negatifnya itu. Contohnya Bapak Ibu saya yakin lebih paham di dalam mencari padanan kata dari yang stereotip negatif itu untuk mempositifkan menjadi stereotip yang positif. Sehingga tujuan akhirnya adalah pesona seorang konselor sekolah atau guru itu akan lebih terpancar, akan lebih memukau. Berikutnya, sense of humor menjadikan kita seekor kelinci ya. Memang kami sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang membuat Bapak Ibu itu cenderung untuk berpikir. Kalau misalnya bingung itu lebih bagus lagi. Kalau misalnya bingung itu artinya memang Bapak Ibu sudah berpikir. Memiliki selera humor dalam berkomunikasi tentu bukan suatu hal yang mudah karena membutuhkan kemampuan otak untuk memiliki tema humor sesuai dengan kondisi, sesuai dengan lingkungan. Tetapi kita perlu ingat bahwa bagaimanapun juga karakter humoris itu banyak digandrungi oleh siswa, sekalipun memang tidak semua, karena dulu saya pernah memiliki peserta didik yang dia memang anaknya sangat serius, sehingga kalau misalnya kita memberikan humor tertentu itu kadang dia merespon dengan tidak kurang bagus karena dia inginnya to the point saja. Ya, berikutnya humor itu sekali lagi membutuhkan kemampuan otak kanan yang baik. Kemudian memilih tema humor yang sesuai dengan selera siswa itu membutuhkan ketepatan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu artinya apa? Harus diawali dengan pemahaman tentang karakteristik peserta didik kita. Kenapa? Karena dari humor yang kita berikan itu bisa saja malah menimbulkan ketersinggungan kepada peserta didik. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memberikan humor itu tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Artinya apa? Memberikan humor itu tidak mudah karena sensitivitas kemampuan dari menerima humor itu berbeda-beda. Oleh karena itu penting kita bagi seorang konselor atau bagi seorang guru BK untuk menghilangkan stigma menyeramkan atau menakutkan untuk meminimalisir timbulnya rasa takut siswa kepada kita. Karena sekalipun misalnya kita memberikan humor yang harusnya itu mereka tertawa, tapi karena memang karena memang sikap kita yang menyeramkan membuat anak-anak itu malah tidak ketawa karena mereka cenderung melihat wajah kita yang menyeramkan sehingga mengabaikan apa yang kita katakan, sehingga pada saat melaksanakan humor atau memberikan beberapa humor nyaris jadi honor. Untuk memberikan humor ini memang kita harus agak cerdik, harus lebih cerdik di dalam melihat situasi yang ada. Nah, berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan humor-humor tertentu ini supaya malah tidak menjadi sebuah masalah. Maksud kita bagus tetapi malah itu ditanggapi salah. Yang pertama itu humor yang kita berikan itu yang pertama dia harus tajam. Nah, maksud tajam ini kita harus mampu melihat situasi saat akan memberikan humor. Berikutnya sesuai dengan materi. Artinya kita harus menghubungkan antara materi layanan kita dengan jenis humor yang akan digunakan. Jadi juga kita tidak ngasal hanya karena siswa mengantuk misalnya lalu kita memberikan humor, nah itu sama sekali tidak sesuai dengan materi, tetapi kita perlu menyesuaikan antara topik-topik layanan atau tujuan apa yang akan kita katakan dengan humor yang kita berikan. Berikutnya
Humor hal yang perlu diperhatikan adalah media dan pengemasan humor ini tetap harus memperhatikan sensitivitas peserta didik. Berikutnya, hal yang harus kita perhatikan kadang ada beberapa memang humor-humor yang bukan humor cerdas, tetapi itu humor yang jorok. Apalagi kalau humor maksudnya itu hanya bercanda, tetapi malah sudah menyinggung suku misalnya, atau menyinggung beberapa kondisi fisik orang-orang tertentu, atau malah menjadikan kelemahan kondisi seseorang itu sebagai bahan humor. Itu harus dihindari, karena humor yang kita berikan itu maksudnya adalah untuk menambah kedekatan emosional, sehingga dia harus terkemas ke dalam sebuah kalimat yang bagus, yang tidak menyakiti tetapi yang menyenangkan. Berikutnya, humor yang bagus juga itu tidak boleh berlebihan. Ya, nah itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam memberikan humor atau bahasa-bahasa yang menyenangkan kepada peserta didik kita. Berikutnya, hal yang harus bentuk enchantment yang bisa meningkatkan keterikatan emosional antara kita dengan peserta didik itu adalah memberikan spirit. Pompa itu kan memberikan spirit. Nah, berupa apa? Berupa ucapan selamat. Yang kami istilahkan pompa itu bermerek ucapan selamat. Jadi spirit itu berbentuk ucapan selamat yang diberikan kepada peserta didik. Ketika siswa mampu melakukan hal kecil, maka konselor sekolah bisa membuatnya mampu melakukan hal yang besar. Ini bisa terjadi hanya dengan sebuah pujian yang besar, hanya dengan sebuah pujian. Jadi sekali lagi, siswa akan mampu melakukan hal yang kecil, biasanya itu akan berubah menjadi kemampuan peserta didik dalam menciptakan hal yang besar hanya dengan sebuah pujian. Nah, misalnya ini ada ilustrasi, taruhlah Ami adalah salah satu siswa misalnya di sekolah X untuk kelas 11. Nah, dia itu selalu ragu dalam memberikan pendapat saat berdiskusi di kelas. Nah, setelah ditelusuri, ternyata di rumah orang tua Ami itu dia memiliki pola asuh yang otoriter, sehingga dia memiliki kecenderungan untuk takut berbuat, takut mengatakan sesuatu, karena ketika dia berbicara itu bisa jadi bahan olokan atau malah dimarahi oleh orang tuanya. Nah, oleh guru BK-nya suka memberikan kesempatan kepada Ami untuk berbicara saat memberikan layanan, misalnya layanan klasikal atau layanan bimbingan kelompok, dan memberikan ucapan pujian sekali lagi, dari apa yang dikemukakan itu, kalau di rumahnya dia malah mendapatkan cibiran atau olokan atau malah dimarahi, tetapi di sekolah gurunya memberikan pujian dari apa yang dikemukakan. Nah, otomatis ini akan membuat Ami akan lebih terbiasa, akan lebih mudah untuk mengekspresikan apa yang dikemukakan. Yaitu berikutnya, sebuah karya kecil tanpa apresiasi itu akan menciptakan akumulasi kekecewaan. Jadi ketika seorang anak misalnya bisa melaksanakan sebuah kegiatan atau bisa menyetor tugas dalam waktu yang tepat, terus kita mengabaikan, nah itu bisa jadi besok lusa itu akan membuat dialah, ibu sama aja kemarin si Wati misalnya mengumpulkan terlambat juga tidak diapa-apain, aku yang memberikan tugas lebih awal juga tidak diapa-apain. Maksudnya tidak diberikan penguatan dengan kata-kata yang kata-kata yang menguatkan, walaupun itu pujiannya tidak usah terlalu muluk-muluk, cukup kita memberikan apresiasi atau perbedaan perlakuan terhadap orang yang memberikan kemampuan lebih dengan orang yang tidak. Karena
ketika kita memberikan perlakuan yang sama dengan orang yang memberikan sebuah tugas misalnya yang awal dengan akhir sama saja, itu bisa menurunkan motivasinya untuk mengerjakan lebih awal untuk beberapa peserta didik, tetapi itu juga tidak berlaku semua karena memang ada perbedaan karakteristik dari setiap peserta didik kita. Berikutnya kita juga perlu memberikan reward dan ucapan selamat atas motivasi ekstrinsik siswa. Jadi dari kata tersebut itu adalah stimulus dari luar. Ucapan-ucapan selamat itu memang adalah motivasi dari luar yang bisa menjadi motivasi dari dalam, yang bisa memicu anak-anak untuk termotivasi lebih dalam lagi, termotivasi secara lebih baik lagi. Nah, berikutnya bentuk enchantment verbal yang bisa dilakukan oleh kita selaku guru atau guru BK itu adalah memberikan panggilan spesial. Nah, panggilan spesial seperti apa sih maksudnya? Bukan panggilan spesial seperti sayang atau beb atau apa, karena itu memang panggilan spesial kepada orang-orang tertentu, tetapi panggilan spesial yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan panggilan spesial ini, peserta didik akan merasa mendapatkan perhatian lebih dari konselor sekolah. Nah, tentunya ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri buat peserta didik. Mengapa? Karena dengan panggilan spesial ini, siswa yaitu selain mendapatkan perhatian juga akan merasa memiliki kedekatan emosional. Nah, karena itu setiap siswa yang biasanya mendapatkan panggilan spesial dari gurunya itu akan memiliki kebanggaan dengan gurunya, walaupun sebenarnya panggilan spesial ini tentu sekali lagi tidak banyak peserta didik yang menyukai dan harus hati-hati. Jadi ingat, memberikan panggilan spesial menurut kita bisa jadi itu spesial dan bermanfaat, tetapi belum tentu bagi peserta didik, sehingga sekali lagi kita perlu memahami bagaimana karakteristik peserta didik kita. Nah, beberapa manfaat dari panggilan spesial ini, yang pertama, siswa akan merasa diperhatikan lebih oleh gurunya. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kedekatan emosional. Yang dulunya karena Pak Guru hanya memanggilnya dia secara formal sesuai dengan nama yang ada di papan namanya, itu terlihat kesannya agak kaku, tetapi kalau ada panggilan spesial ini bisa terasa lebih meningkatkan ikatan atau kedekatan emosional antara guru dengan peserta didik. Kemudian yang kedua juga bisa memberikan perasaan nyaman. Jadi karena sudah merasa spesial, ikatan emosionalnya sudah terjaga, dia menjadi lebih nyaman dengan gurunya. Berikutnya, ketika kita memberikan panggilan spesial kepada peserta didik itu, biasanya ketika tamat pun itu mereka akan lebih mengingat, oh iya ya, dulu oleh guru saya itu dipanggil dengan sosok si manis misalnya. Sebenarnya anak itu hitam, tetapi kalau misalnya kita memanggil hei hitam atau hei siapa ya, hei lotong atau hei bolong atau panggilan hitam apalagi ya, nah otomatis itu dia akan menyebabkan ketersinggungan. Tetapi kalau misalnya kalau orang-orang tertentu boleh saja mungkin dia akan dipanggil dengan sebutan seperti itu karena mereka tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan motivasi anak, tetapi dengan kondisi anak yang seperti itu lalu kita memanggil hei Wati manis misalnya, karena kita tahu Wati itu orangnya hitam, jadi kita memanggilnya hei Wati manis. Itu bisa meningkatkan daya ingat siswa dengan gurunya. Oh iya, dulu Ibu Hera misalnya memanggil saya dengan Wati manis, sehingga dia merasa lebih nyaman karena orang-orang luar itu tidak memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan,
uh, manfaat berikutnya itu bisa meminimalisir ketegangan dengan gurunya. Karena memang kalau kita selalu tampil formal, kita selalu tampil kaku, kita selalu tampil sebagaimana guru yang berkarisma, yang yang selalu ingin dijadikan sebagai sosok yang kata-katanya dituruti dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu akan cenderung merasa tegang dengan gurunya. Tetapi kalau misalnya sesekali waktu kita berada dalam kondisi yang tidak formal, walaupun dalam keadaan formal karena di sekolah, tetapi kita mengkondisikan dengan tidak formal, seperti memberikan panggilan spesial yang sudah jelas kita tahu nama anak kita itu siapa, tetapi kita menambahnya dengan sebutan tambahan yang baru, tetapi harus kita ingat itu harus yang positif dan harus selalu yang baik, karena memang itu nama yang kita berikan atau panggilan nama yang kita berikan kepada peserta didik itu adalah juga menjadi sebuah doa bagi kita, sehingga memang itu harus selalu yang baik-baik. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk tema enchantment dalam verbal ini, hal yang harus kita garis bawahi bahwa sebelum kita mengatakan apapun kepada peserta didik kita, terlebih dahulu itu harus diawali dengan kemampuan memahami siapa peserta didik kita, karena jelas kita ketahui bersama bahwa ada anak yang terbuka, ada anak yang tertutup, ada anak yang tersinggung, ada anak yang agak luas, yang tidak mudah tersinggung seperti itu, ada anak yang ada beberapa anak yang ketika mendapatkan julukan-julukan tertentu itu tidak senang, tetapi ada juga anak yang senang, sehingga penting. Hal yang harus kita pahami bersama itu adalah di dalam memberikan atau dalam melakukan komunikasi secara verbal itu kita harus betul-betul menyesuaikan dengan keadaan peserta didik kita. Kalau misalnya kita belum tahu siapa peserta didik kita itu, ya kita tidak usah dulu melakukan beberapa bentuk keterampilan dalam komunikasi verbal yang kita sudah bahas. Tetapi sekali lagi harus diawali dengan kemampuan untuk memahami siapa peserta didik kita. Kalau itu sudah ada, lalu baru kita ungkapkan, kita kemukakan, biar itu lebih bermakna. Karena kalau misalnya kita sudah paham bahwa anak kita nih miskin apresiasi dari rumahnya nih, kita hanya sekedar paham tapi tidak diungkapkan, itu juga menjadi sebuah hal yang kurang bermanfaat. Lalu berikutnya dibiasakan. Ya, setelah kita sudah memahami, terus kita mengungkapkan, lalu kita membiasakan. Karena kalau hanya sesekali saja kita melakukan hal itu kesannya belum terlalu mengena. Bapak Ibu yang saya banggakan, demikianlah paparan materi dari saya. Apa yang saya sampaikan tentunya memiliki banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Tentang beberapa hal yang ingin kita diskusikan, boleh di Google Classroom atau chat kepada panitia ataupun langsung kepada saya. Bapak Ibu yang saya banggakan, demikianlah paparan materi dari saya. Apa yang saya sampaikan tentunya memiliki banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Tentang beberapa hal yang ingin kita diskusikan, boleh di Google Classroom atau chat kepada panitia ataupun langsung kepada saya. Mengingat komunikasi di grup WA masih satu arah untuk menghindari adanya informasi di luar dari kegiatan kita, kecuali memang pada jam-jam yang telah kita sepakati bersama. Bapak Ibu yang saya banggakan, jangan lupa ada lembar kerja 04 yang akan Bapak Ibu selesaikan, yang meliputi refleksi kecakapan enchantment verbal yang telah dilakukan dan mendapat respon baik, sekaligus inspirasi buat teman-teman BK yang lain, serta bagaimana rencana pengembangan enchantment yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan e-workshop kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, indah rupanya si batu bacan,
Bacan Dibeli dari pesisir selatan. Salam penutup saya ucapkan. Semoga semua selalu diberikan kekuatan dalam lindungan dan ridhonya. Tetap semangat, selamat bekerja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.